majelis. Kalau kita rasakan bangun pun masih berat jamaah. Maka oleh karena itu patut sekali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang diberikan ini. Selawat beserta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita setiap hari bahkan setiap saat berusaha untuk menjaga dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya agar iman kita ini sempurna? Bagaimana caranya menyempurnakan iman kita? Iman ini memang pada hakikatnya kadang naik, kadang turun. Tetapi kita berusaha untuk selalu menjaga dan meningkatkan. Kalau bisa kita sempurnakan iman kita. Maka kita harus perbanyak selalu ibadah kepada Allah, memperbanyak amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ada 3 perkara kata Rasulullah yang apabila ketiga perkara ini ada pada seseorang maka imannya sempurna. Kata Rasulullah, 3 perkara ini dimiliki oleh seseorang, imannya sempurna. Apa itu? Yang pertama ialah berlaku adil terhadap dirinya sendiri. Kita diberikan Allah fisik yang lengkap, badan yang sehat. Tetapi sering sekali kadang-kadang kita tidak mensyukurinya. Bagaimana kita tidak mensyukurinya? Sering sekali kita menyakiti badan kita sendiri. Sering sekali kita tidak menjaga karunia Allah ini. Padahal Rasulullah itu tidak suka pada umatnya yang tidak menjaga dirinya, apalagi yang menyakiti dirinya sendiri. Maka dalam agama itu jamaah, kita dilarang meminum minuman keras, memakai sabu-sabu itu karena merusak badan kita. Ini larangan yang sudah nyata, baik sedikit maupun banyak, itu sudah pasti dilarang. Tetapi terkadang ada sesuatu yang boleh kita kerjakan, tapi apabila sampai menyakiti diri kita, maka itu yang tidak boleh kita lakukan. Ya, contoh misalnya orang yang berpuasa, justru dianjurkan oleh Rasulullah. Ya, dan itu adalah perbuatan sunnah. Tetapi apabila dia menyiksa dirinya karena puasa, misalnya tidak makan, berpuasa setiap hari sepanjang tahun, ya itu dapat menyakiti dirinya. Berpuasa baik, tapi harus yang sudah ditentukan Allah, harus menjaga dirinya. Rasulullah itu sangat perhatikan dirinya, jemaah. Sangat sekali perhatikan. Jangankan tentang hal-hal yang menyakiti diri beliau, ya, bangun tidur sebelum ibadah, ya, maaf, hawa mulut aja dijaga oleh Rasulullah. Ya, tentang kebersihan. Beliau selalu membawa siwak untuk menjaga, ya, bangun tidur sebelum ibadah, setelah makan beliau selalu bersiwak. Artinya apa? Beliau jaga sampai hal sedemikian rupa Rasulullah itu jaga diri beliau. Dan agama kita luar biasa, ya, tentang menjaga diri, bahkan sampai urusan buang air pun diurus oleh agama, diajarkan oleh agama kita.
buang air kecil, buang air besar, bagaimana adabnya, bagaimana caranya, semuanya diajarkan oleh agama. Ya, bagaimana toharahnya. Ini salah satu bagian dari menjaga diri kita agar selalu tetap sehat, agar selalu tetap bersih. Jadi ini perlu kita perhatikan ya. Jangankan untuk menyakiti diri jemaah ya, salah satu penyakit yang kadang-kadang membuat kita tidak nyaman dalam beribadah, diri kita rusak pun jadi susah ibadah. Maka perlu harus dijaga terus kesehatan kita supaya tujuannya kalau kita sehat, kita bersih, ibadah kita lancar. Yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memberi salam kepada saudara-saudaranya. Jadi ini salah satu perkara yang dapat menyempurnakan iman. Apabila bertemu saudara, bertemu teman, sahabat di jalan, ya, di mobil, di pasar, maka bersalamlah dan ucapkanlah salam. Ya. Jadi kalau sekarang kan banyak kita lihat nih pakai bahasa orang lain, ya, hi bro, ya, hi guys, ya. Itu bukan ajaran agama kita. Yang diajarkan oleh Rasulullah, bahkan memang disunahkan, yaitu memberi salam. Jadi seharusnya kalau kita bertemu ya teman, sahabat dan lain sebagainya, ucapkan assalamualaikum. Ya. Apalagi kalau sekarang mudah sekali kita berkomunikasi lewat media sosial. Ya, sebelum kita berkomentar, sebelum kita berstatus memberikan ini pendapat atau segala macam, ucapkan assalamualaikum ya, kita tulis assalamualaikum. Nah, ini terkadang kita sulit jamaah, ya sulit sekali. Apalagi kadang masuk rumah sendiri pun kadang susah mengucapkan salam. Ya, padahal kita tahu ada anggota keluarga kita di dalam. Tahu-tahunya kita udah nyelonong aja masuk. Padahal disunahkan kita tidak masuk rumah, kita ucapkan assalamualaikum. Jadi ini kita biasakan ya, memang ini sunnahnya Rasulullah. Bersalam itu sunnah, dan bagi yang mendengar ya wajib membalas, ya, membalas salam tersebut. Ya, jadi kalau orang yang mengucapkan salam itu sunnah, yang menjawab itu wajib. Ya, artinya kalau kita tidak jawab salam orang berdosa. Nah, walau hanya di dalam hati, kalau kita rame-rame salah seorang yang mengucap salam, kemudian yang lain dalam hati, itu sudah gugur kewajiban kita. Ya, kemudian salam ini jamaah kalau kita bisa ambil ya pelajaran, kita pernah melihat semut ya. Semut itu setiap kali bertemu dia seperti bersalaman. Apa dia bersalaman atau apa yang diucapkannya kita nggak paham, ya. Tapi setiap dia bertemu, kalau berhadapan, mereka bersalaman. Ya, semut ini kalau kita lihat kenapa dia selalu bersalaman, ya. Terus kita lihat semut itu kalau ada makanan satu, dia bergotong royong mengangkatnya, ya. Jadi bawa makanan tersebut ke markasnya, ke sarangnya dibawa sama-sama. Nah, kalau kita lihat ini luar biasa jemaah. Dan makanan itu dihabiskan bersama-sama oleh semua. Artinya kekompakan mereka luar biasa. Di dalam Islam, ya, maka kita diawali dalam menjaga hubungan ukhuwah Islamiyah kita, hubungan persaudaraan kita, ya, diawali dari kita memberikan salam. Ya. Dengan kita pertama sudah bergeser memberikan salam, dan salam itu adalah doa. Jadi kita saling mendoakan satu sama lain dengan saudara-saudara kita. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berinfak di saat pas-pasan, berinfak di saat kita sendiri masih kekurangan. Nah, ini jemaah, ini tidak mudah sebenarnya, tapi kalau kita bisa lakukan, inilah iman yang sebenarnya. Ya, kalau orang berinfak di saat lapang wajar, ya, dia tidak berat.
pengorbanannya tidak walau jumlahnya besar. Tapi kalau orang yang lagi pas-pasan berinfak ini pengorbanannya besar. Kalau kata Ustadz ini bahaya, Ustadz Bahauddin, dia bilang kalau mau berinfak itu jangan nunggu lapang dulu, jangan nunggu kaya dulu, ya. Karena kalau kita sudah nunggu kaya, itu kalah sama orang yang masih miskin berinfak, walau nilainya kecil. Jadi dia gambarkan jemaah, orang yang berinfak, orang yang masih miskin yang berinfak, uang punya hanya 100.000. Tiba-tiba datang temannya atau sahabatnya, ya karibnya, minta tolong, ya Fardi minta tolong dulu, ya. Aku ini butuh duit beli beras tak ada di rumah, pinjamlah 50.000. Uangnya cuma 100.000 jemaah, tapi dia mampu berikan 50.000. Artinya dari uang yang dia miliki dia berani sanggup berikan 50%. Tapi kalau orang kaya, ya uangnya 1 miliar, dia punya 1 miliar, nggak ada kebutuhan lain. Saat itu dia standby uangnya 1 miliar. Datang temannya, mungkin usahanya kolab, minta tolong aku harus bayar ini segala macam supaya mempertahankan usahaku. Pinjamlah uang. Berani nggak kira-kira orang kaya tersebut memberikan 500 juta, 50%-nya? Berat jemaah, ya. Padahal sama-sama 50%. Nah, padahal dia nggak punya keadaan yang harus mempertahankan uangnya 1 miliar itu. Mau dikasih ke 1 miliar saat itu boleh, tidak mengganggu harta, tidak mengganggu kondisi dia. Tapi orang yang punya 100.000 memberikan 50.000, beli rokok pun dia 20 sudah nggak cukup. Ya, beli beras cuma dapat berapa juta. Jadi pengorbanannya lebih besar, ya. Niatnya bisa tulus dan orang yang pinjam tadi berarti dan niatnya tulus sehingga pengorbanannya bisa lebih besar jemaah. Inilah maka dikatakan Rasulullah salah satu orang-orang yang memiliki iman yang baik adalah orang yang mampu berinfak walau dalam keadaan susah. Itu jemaah. Jadi mudah-mudahan kita selalu berusaha meningkatkan amal soleh kita, selalu berusaha meningkatkan kebaikan kita setiap harinya, dan kita lakukan 3 hal ini. Mudah-mudahan iman kita semakin hari semakin baik. Demikian jemaah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.